Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan pada kesempatan kali ini saya Zulkifli Manhak dengan nomor induk mahasiswa 860354276. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu inovasi dalam dunia pendidikan digital, yaitu automated online proctoring. Nah, topik ini penting karena saat ini banyak universitas-universitas yang sudah menggunakan sistem ujian online, sehingga dibutuhkan cara baru untuk memastikan ujian ini tetap berjalan dengan jujur, aman, dan terpercaya. Namun, seiring berkembangnya teknologi, dunia pendidikan juga ini mengalami perubahan yang sangat besar. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah pelaksanaan ujian yang tidak lagi selalu dilakukan di ruang kelas. Akan tetapi bisa juga dilakukan secara online dari rumah atau tempat masing-masing mahasiswa. Nah, sistem ini memang memberikan banyak kemudahan seperti fleksibilitas waktu dan tempat serta efisiensi dalam pelaksanaan ujian. Namun, di sisi lain muncullah tantangan yang cukup serius, yaitu bagaimana memastikan bahwa mahasiswa itu benar-benar mengerjakan ujian dengan jujur tanpa bantuan dari pihak lain atau sumber yang tidak diperbolehkan. Nah, karena dalam ujian online, pengawas itu tidak bisa lagi berada di lingkungan ataupun di ruangan yang sama dengan peserta ujian. Dari permasalahan inilah kemudian muncul solusi teknologi yang disebut automated online proctoring. Nah, apa sih automated online proctoring ini? Adalah sistem pengawasan ujian berbasis teknologi yang menggunakan kombinasi perangkat seperti kamera, mikrofon, dan kecerdasan buatan untuk memantau peserta ujian secara sistematis atau secara otomatis. Nah, sistem ini itu bekerja sebagai pengganti pengawas ujian konvensional yang biasanya berada di dalam ruangan. Namun bedanya di sini pengawasan itu dilakukan oleh sistem digital yang dapat menganalisis perilaku peserta ujian secara real time. Nah, tujuan dari sistem ini yaitu untuk menjaga integritas akademik, yaitu memastikan bahwa hasil ujian ini benar-benar mencerminkan kemampuan mahasiswa yang jujur. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga ada cara kerja dari sistem automated online proctoring. Nah, secara umum sistem ini bekerja melalui beberapa tahapan penting yang saling berurutan. Tahap pertama yaitu login dan verifikasi identitas. Nah, sebelum ujian dimulai, mahasiswa harus masuk ke dalam sistem ujian menggunakan akun masing-masing. Setelah itu, sistem biasanya akan meminta verifikasi wajah melalui kamera. Nah, pada beberapa sistem, mahasiswa juga diminta untuk menunjukkan kartu identitas seperti KTP atau KTM, kartu tanda mahasiswa, untuk memastikan bahwa peserta yang mengikuti ujian benar-benar orang yang tepat dan sesuai dengan identitas tersebut. Nah, proses ini penting. Pentingnya karena apa? Karena untuk mencegah adanya penyalahgunaan akun. Nah, tahap kedua, cara kerjanya dari automated online proctoring ini, yang tahap kedua yaitu persiapan lingkungan ujian. Sebelum ujian dimulai, sistem biasanya akan meminta mahasiswa untuk menunjukkan kondisi ruangan melalui kamera. Tujuannya apa? Tujuannya itu memastikan bahwa tidak ada catatan, buku, atau orang lain yang membantu selama ujian itu berlangsung. Nah, di tahap ketiga itu ada pengawasan selama ujian berlangsung. Pada tahap ini kamera atau mikrofon perangkat itu semua harus diaktifkan secara terus-menerus. Nah, sistem ini akan memantau berbagai aktivitas peserta ujian seperti arah pandangan mata, pergerakan kepala dan tubuh, suara di sekitar ruangan, aktivitas layar komputer atau laptop. Nah, semua data ini dikumpulkan secara real time selama ujian itu berlangsung. Nah, di tahap keempat juga ada deteksi perilaku mencurigakan. Ketika ada mencurigakan, di sini kecerdasan buatan ini akan menganalisis apakah ada aktivitas yang dianggap tidak sesuai ataupun tidak ada, ataupun yang sesuai dengan peraturan ujian. Contohnya seperti misalkan peserta itu sering melihat keluar layar dalam waktu yang lama, ataupun ada orang lain juga yang masuk ke dalam kamera.
Nah, terus ada lagi suara percakapan dari orang lain di sekitar ruangan tersebut, ataupun membuka aplikasi lain atau web lain yang tidak diizinkan. Nah, jika sistem mendeteksi hal tersebut, maka akan diberikan tanda atau flag sebagai aktivitas mencurigakan. Nah, selanjutnya di tahap yang terakhir ada perekaman dan pembuatan laporan. Nah, seluruh aktivitas selama ujian itu akan selalu direkam oleh sistem. Setelah ujian selesai, sistem akan menghasilkan laporan secara otomatis yang berisi rangkuman aktivitas mahasiswa selama ujian berlangsung. Laporan ini nantinya akan digunakan oleh dosen untuk melakukan evaluasi yang lebih lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada lagi sih manfaat automated itu buat apa gitu kan? Manfaat automated online proctoring itu buat apa? Yang pertama yaitu untuk menjaga integritas akademik. Dengan adanya sistem ini, peluang kecurangannya pun dalam ujian ini dapat dikurangi karena peserta merasa diawasi secara otomatis. Yang kedua, meningkatkan keadilan dalam ujian. Yang ketiga, membantu dosen dalam pengawasan. Yang keempat, mendukung sistem pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya. Selanjutnya ada perlindungan privasi mahasiswa. Meskipun sistem ini menggunakan kamera dan mikrofon, aspek privasi mahasiswa ini tetap menjadi perhatian penting. Universitas dan penyedia sistem biasanya memiliki kebijakan ketat terkait perlindungan data. Jadi data ini akan dilindungi. Data apa saja sih gitu? Data yang pertama itu data hanya digunakan untuk keperluan ujian. Yang kedua, data disimpan dalam sistem yang aman dan terenkripsi. Selanjutnya, data tidak boleh disebarluaskan ke pihak luar tanpa izin. Dan yang terakhir itu tantangan dan hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, meskipun memiliki banyak manfaat, sistem ini juga memiliki beberapa tantangan. Misalnya, tidak semua mahasiswa memiliki perangkat atau koneksi internet yang stabil. Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait kenyamanan karena merasa selalu diawasi. Nah, oleh karena itu penerapan sistem ini harus tetap memperhatikan keadilan, akses, dan kenyamanan mahasiswa. Nah, sebagai penutup yang terakhir, automated online proctoring ini merupakan salah satu solusi teknologi yang sangat membantu dalam dunia pendidikan modern, terutama dalam menjaga kejujuran dan integritas akademik di era digital. Namun, penggunaannya harus tetap seimbang dengan perlindungan dan privasi dan mempertimbangkan kondisi mahasiswa. Dengan penerapan yang tepat, sistem ini dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk mendukung pendidikan yang lebih transparan, efisien, dan terpercaya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.